wa syukran lillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi man alaina bifadlihil amim ibba'asa fahadana bid-dinil qawim fahadana ila dinil haqqi wassiratil mustaqim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada Al-Ustadz Mumuy Abdul Mukti dari Pringsewu, yang terhormat Sahibul Fadilah Mbah Yai Hambali selaku Ketua Yayasan Darul Ulum, yang terhormat seluruh pejabat pemerintah, tamu undangan yang kami hormati, dan tak lupa kepada rekan-rekanku siswa-siswi SMP dan juga SMK Islam Adilui yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan rasa yang patut untuk kita utarakan dan yang patut untuk kita ungkapkan, melainkan kata alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai tanda puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mana pada kesempatan yang sangat cerah ini, kita sekarang semua masih diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani, sehingga kita sekarang semua masih dapat berkumpul, kita sekarang semua masih dapat bermuajahah, bertatap muka, khususnya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam majelis yang insya Allah penuh barokah. Kalau kita ibaratkan air yang berada di seluruh lautan dan seluruh samudra, kita jadikan sebagai tintanya. Kalau kita ibaratkan seluruh dedaunan yang berada di pepohonan, kita jadikan sebagai lembaran-lembaran kertasnya. Dan kalau kita ibaratkan seluruh ranting pepohonan, kita jadikan sebagai penanya, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu untuk menemukan berapa jumlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Selawat beriring salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, beliaulah Nabiuna wa Habibana Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Rasul dan satu-satunya Nabi yang mampu membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zamannya kejahiliahan menuju zamannya yang keislamiahan, dari zamannya onta menuju zamannya Toyota, dari zamannya Utsman bin Affan menuju zamannya Samsul Hadi Alhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ibu, Bu, Bapak, Pak, selawatan yuk. Mari kita berselawat bersama dengan tujuan agar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah.
ibu-ibu, bapak-bapak dijawab. Berkat sholawat adiluwi selamat. Alhamdulillah wa sehat, alhamdulillah wa kuat. Bareng-bareng maca sholawat, berkat sholawat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berkat sholawat uripe nikmat. Alhamdulillah wa sehat, alhamdulillah wa kuat. Bareng-bareng maca sholawat, berkat sholawat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Habibillah. Turi putih ditandem ning keponaku, ana cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Turi putih ditandur ning kebon aku, ana cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Etan kali kulon kali etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yang ngaji, ayo manut para kiai. Etan kali kulon kali etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yang ngaji, ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai. Salatullah monggo santen ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Leng-leng siramanungsa temenan anggonmu ngaji, mumpung durung ten rawuhi malaikat jurupati. Leng-leng siramanungsa temenan anggonmu ngaji, mumpung durung ten rawuhi malaikat jurupati. Malaikat jurupati. Malaikat jurupati. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah
rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dihadirkan dalam majelis yang penuh dengan barakah ini tanpa halangan suatu apapun dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Tentu saja dalam sebuah kegiatan akan memiliki tujuan khusus. Tentu saja begitu juga dengan acara ini yang memiliki tujuan khusus, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan pendidikan yang bermutu dan berakhlakul karimah. Tentu saja untuk menciptakan semua itu tidak dengan cara yang begitu mudah. Tentu kita akan melalui proses-proses, tentu kita juga akan melalui langkah-langkah yang mungkin itu menjadi penghalang bagi kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan sedikit menyinggung melalui proses-proses tersebut dengan momentum pembicaraan yang kami beri judul Islam Rahmatan lil Alamin dengan toleransi dalam hidup sederhana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita mengenal kota Paris. Kenal Bu kota Paris? Kenal kota Paris? Kota yang dijuluki banyak orang sebagai kota paling romantis. Kita mengenal Amerika. Kenal Amerika? Negara yang terkenal dengan ambisiusnya dalam menguasai penjuru dunia. Akan tetapi selagi agama Islam masih berkibar di negara Indonesia, maka kota seromantis Paris pun tidak akan mampu merayu masyarakat Indonesia untuk meninggalkan agama Islam. Selagi agama Islam tetap berdiri dengan tegak dalam hati setiap insan berdarah Indonesia, maka negara seambisius Amerika pun tidak akan pernah mampu untuk membombardir masyarakat Indonesia untuk berkhianat dengan agama Islam. Pada intinya para hadirin, jika umat muslim dan muslimat mau peduli terhadap visi, misi dan strategi agama Islam, maka Islam pun akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dalam ayat tersebut disisipkan lafaz inna yang berfungsi sebagai pengukuhan ayat tersebut bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar-benar berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini para hadirin, sangatlah pantas kita jadikan agama Islam sebagai alma mater dalam kehidupan, agar terlahir para pemuda-pemudi yang selalu bertanggung jawab akan negara Indonesia. Kita jadikan agama Islam sebagai fondasi utama untuk menghapus kegelapan di bumi Indonesia tercinta, dan kita jaga agama Islam dari berbagai macam jajahan dan dari berbagai macam hinaan dengan cara selalu meyakini bahwa agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu umat muslim meyakini akan misi rahmatan lil alamin. Sebab apa para hadirin? Sebab apa Ibu? Sebab apa? Sebab istilah rahmatan lil alamin diambil dari salah satu ayat Al-Qur'an, yakni surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Dalam ayat tersebut secara tegas istilah rahmatan lil alamin dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, kecuali karena kerasulan beliau menjadi rahmatan lil alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang perlu digarisbawahi, karena rahmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta itu melalui kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka umat manusia menerimanya berbeda-beda. Ada yang menerimanya secara sempurna dan ada pula yang menerimanya dengan cara tidak sempurna. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin ibu, bapak, mengapa Islam dijadikan rahmatan lil alamin? Mengapa bu? Mengapa bapak? Karena dalam ajaran-ajarannya tidak terdapat berbagai macam unsur yang menimbulkan kerugian. Di dalam perintah-perintahnya tidak terdapat berbagai paksaan yang dapat menimbulkan rasa tertekan bagi umat manusia. Dan dalam larangan-larangannya tidak pernah timbul rasa pilih kasih dan timbul rasa pandang memandang. Tidak membedakan antara manusia berstatus kebangsaan dengan manusia berstatus kemiskinan. Hadirin hadirat rahimakumullah, Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak pernah menomorsatukan para bangsawan dalam segi larangan, sehingga agama Islam memiliki tujuan untuk mempersatukan umat manusia dengan tidak pandang harta, tidak pandang tahta, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, man badala dinahu faqtuhu, Barang siapa yang berani mengganti agama Islam, maka bunuhlah dia. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hadis tersebut bukanlah suatu bentuk kekerasan agama Islam terhadap umat manusia, Bukanlah suatu bentuk kekejaman agama Islam terhadap penjuru dunia, akan tetapi suatu bentuk kasih sayang agama Islam terhadap umat manusia yang tidak merelakan mereka terjerumus sehingga mengantarkan mereka membuka pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu tidak hanya manusia yang memiliki rasa kasih sayang, dan tidak hanya manusia saja yang ingin merasakan indahnya kasih sayang, akan tetapi Islam juga memiliki rasa kasih sayang terhadap umat manusia yang mau menjaga muruah dan menjalankan syariat-syariatnya. Oleh karena itu, jika umat muslim mau peduli dengan visi, misi, dan strategi agama Islam, maka Islamlah yang akan menjadi rahmat baginya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan berkat Islam yang rahmatan lil alamin, agama Islam memiliki toleransi dengan orang non-muslim. sebab dengan toleransi kita dapat mengetahui bagaimana caranya menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam beragama. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua mengenal dunia Eropa. Kenal dunia Eropa? Benua yang memiliki seorang Benito Mussolini, terkenal dengan tangguh dan tangkasnya tatkala menjadi seorang panglima dalam medan pertempuran, sehingga yang mengakibatkan ia dijuluki sebagai singa daratan Eropa. Sedangkan surga Katulistiwa Indonesia yang memiliki Baharudin Yusuf Habibie terkenal dengan sikap dan tangkasnya dalam menyatukan berbagai macam pikiran, sehingga mengakibatkan ia dijuluki sebagai manusia berakal permata. Namun faktanya, Setangguh dan setangkas apapun
seorang singa daratan Eropa tidak akan dapat menandingi tangguh dan tangkasnya Nabi Muhammad SAW ketika menjadi seorang pemimpin dan panglima. Dan jika kita kaitkan dengan bentuk toleransi antar umat beragama dalam dunia pertempuran, tatkala Rasulullah SAW menghadapi kaum-kaum kafir, Rasul tidak pernah melumpuhkan mereka hingga tidak bernyawa. Dalam dunia dakwah, Rasul tidak pernah menerapkan sistem memaksa atau bahkan menghinanya. Jika terdapat segolongan umat manusia yang memiliki keinginan untuk meneruskan perjuangan Rasul, maka Rasul akan mengajarkan kepada mereka semua tentang syariat-syariat Islam. Jika terdapat segolongan umat manusia yang enggan mengikuti ajaran Rasul, maka Rasul tidak akan memaksa dan menghinanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku bukanlah penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut hadirin ditafsiri oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti, bahwa ayat tersebut terdapat sepenggal kalimat ma ta'buduna yang diartikan sebagai berhala-berhala yang selalu menjadi sesembahan kaum-kaum kafir. Sedangkan dalam redaksi kalimat selanjutnya terdapat kalimat ma'abud yang ditafsiri sebagai Allah Subhanahu wa taala yang selalu disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika kita semua merealisasikan ayat Al-Quran tersebut dengan banyaknya keyakinan-keyakinan manusia yang telah melahirkan berbagai macam agama, maka dalam toleransi kita sebagai umat yang beragama tidak perlu adanya sistem kekerasan yang dapat menimbulkan perpecah belahan. Dalam toleransi kita sebagai umat yang bertuhan tidak perlu adanya sistem peperangan yang dapat memperpecah belah persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun pada hakikatnya negara kita terdiri dari berbagai macam agama, Walaupun negara kita terdapat berbagai macam suku dan budaya, namun hakikatnya kita tetap satu dan sama. Hadirin hadirat rahimakumullah. oleh karena itu hadirin, dalam kehidupan umat manusia yang penuh dengan berbagai macam agama, maka bentuk toleransi harus selalu kita kaitkan dan harus selalu kita realisasikan. Tidak perlu adanya sistem kekerasan dan tidak perlu adanya sistem peperangan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia yang tidak hanya untuk memeluk satu agama. Tujuan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan umat manusia tidak hanya terdiri dari satu suku dan satu budaya. Terdapat tiga perkara. Yang
mengajarkan kepada kita untuk hidup harmonis, walaupun dalam hakikatnya kita semua dalam hidup lingkungan yang penuh dengan perbedaan. Yang kedua, menciptakan suatu perbedaan yang pada akhirnya tertuju terhadap satu tujuan, yakni persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak hanya mampu menciptakan umat manusia dengan satu budaya dan satu agama, akan tetapi Allah dapat menciptakan umat manusia sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika umat muslim memiliki 5 rukun yang melekat Dan bangsa Indonesia memiliki 5 sila yang terikat kuat, maka keduanya harus saling memberikan apresiasi. Jika rukun Islam yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka harus selalu kita apresiasikan dengan rukun Islam yang pertama, dengan cara jika kita meyakini akan kebenaran-kebenaran agama Islam dan memiliki keinginan untuk memeluk agama Islam, maka wajib hukumnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita sebagai umat muslim dan muslimat wajib hukumnya untuk menunjukkan etika kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sebagai umat muslim dan muslimat tidak perlu mengagung-agungkan keislaman kita yang pada akhirnya akan merendahkan orang-orang yang lain agama dengan kita. Dalam sebuah kisah di mana tatkala Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin di Madinah, di mana beliau berusaha menyatukan umat-umat yang berada di Madinah, terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, bahwa mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, akan tetapi dengan satu syarat: hidup bersama di Madinah harus saling menghargai dan saling mencintai. Perjanjian ini lebih kita kenal dengan Piagam Madinah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sebagai umat muslim dalam cara melaksanakan toleransi harus dengan cara-cara yang sederhana, karena dengan sederhana kita dapat mengetahui bagaimana caranya menjalankan toleransi yang baik dan benar. Sederhana adalah kata yang bermakna bersahaja dan tidak berlebihan. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana dan tidak bermegah-megahan. Dikala hidup susah, orang sederhana tidak akan tergoda untuk menghalalkan segala cara demi mereka. Dan begitu juga dikala hidup senang, orang sederhana tidak akan tergoda untuk hidup bermewah-mewahan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan orang-orang yang membelanjakan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan pembelanjaan tersebut di tengah-tengah yang demikian. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan dalam hadis dikatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, tidak kikir dan tidak pula berlebih-lebihan. Tidak seperti orang yang memiliki 10 gedung bertingkat, 10 mobil mengkilat, uangnya berlipat, bajunya terus mengikat, shopping tidak pernah lewat, keluar negeri terasa dekat, istrinya Pak Ibu Hajah Siti Solehah, Ibu Hajah Siti Solihah. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak seperti orang yang membeli topi harganya 4000000. Berapa Bu? 4000000.
Saking pingin kelihatan kerennya, topinya dikepinggirin, belum puas topinya dikebelakangin, akhirnya ketiup angin nyangkut di pohon beringin. Mending jadi santri Nurul Ulum, beli peci harganya 40. Berapa Bu? 40.000. Dikedepanin sederhana, dikebelakangin sederhana, apalagi dikesampingin lebih sederhana. Pepatah mengatakan apabila kita tidak memiliki apa yang kita sukai, Maka kita harus menyukai apa yang kita miliki. Abah kami mengatakan hidup sederhana bukan berarti miskin. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Undur makola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Walaupun yang mengatakan tidak setampan Arjuna penjelajah cinta, Akan tetapi kami adalah para pemuda pecinta Rasulullah Nabiullahul Mustafa. Wallahumma biqila aqwamin orik. Wassalamualaikum